Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, rahayu, sagung dumadi. Saya berdoa agar kita semua serta orang-orang yang ada di sekitar kita makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Dan makin lama berada pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang kita semua bisa rasakan, dapatkan mengalami ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sejati, yang bukan kaleng-kaleng, yang buatan logika semata. Dan dalam kesadaran jiwa tenang, kita akan lebih mudah menyadari bahwa saat ini pun sebenarnya kita sudah sangat sejahtera, dilimpahi oleh Tuhan melalui semestanya dengan berbagai macam hal-hal yang luar biasa. Oke Sobat RTD, saya ucapkan terima kasih buat Sobat RTD yang sudah nonton video ini serta sudah nonton video-video lain yang ada di RTD Channel dan sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada orang-orang yang ada sekitarnya, sehingga orang-orang yang ada sekitarnya makin mudah teringat kembali, termotivasi lagi untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang apapun, dimanapun, kapanpun dia berada. Sobat RTD, kali ini saya ingin membahas mengenai memahami moksa dari kacamata energi kesadaran, dari sudut pandang energi kesadaran. Saya minta maaf kalau tidak bisa menjelaskan hal ini dari sudut pandang yang tepat, yang sesuai. Misalnya dari sudut pandang budaya, agama, karena saya hanya memahami moksa ini dari sudut pandang ilmu yang saya pelajari dan saya aplikasikan dari dulu sampai sekarang, yaitu ilmu energi spiritual Nusantara. Moksa, menurut apa yang saya pelajari, adalah sebuah kondisi di mana kita bisa membebaskan diri kita. Ingat, diri kita ini adalah jiwa, bukan fisik ini. Bukan pikiran ini, bukan perasaan. Kita adalah jiwa. Kita mulai bisa membebaskan membebaskan jiwa kita dari belenggu pikiran serta diri palsu, atau bahkan diri sejati yang lebih dalam lagi. Bila kita sudah mulai bisa membebaskan diri kita dari pikiran ataupun perasaan kita, satu step sudah terlampaui. Sebuah titik moksa sudah didapat. Kemudian bila kita lebih masuk ke dalam lagi, kita sudah mulai bisa menyadari diri palsu kita, maka satu titik moksa sudah juga kita dapatkan. Bila kita sudah mulai bisa menyadari serta membebaskan diri kita dari diri palsu ataupun diri sejati, maka sebuah titik moksa juga kita bisa lewati. Jika kita sudah mulai bisa benar-benar membebaskan diri kita dari belenggu energi-energi yang membelit diri kita, dari memori-memori yang sudah ada, sudah tertanam pada jiwa kita, pada pikiran kita, pada diri kita, fisik kita ini, maka sebuah titik moksa baru yang lebih luar biasa lagi bisa kita dapatkan. Moksa ini didapatkan sebenarnya harusnya adalah sebuah titik awal dari kehidupan kita. Karena bila kita sudah mengalami moksa di titik kesadaran, titik energi serta kesadaran, maka disitulah kita baru bisa merasakan kehidupan. Dan tentunya bila kita sudah bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, sudah bisa mulai
mengamati diri kita sendiri. Mana yang pikiran, mana yang perasaan, mana yang diri palsu, mana yang diri sejati. Itu sebenarnya sudah mulai mengalami moksa. Nantinya bila kita sudah seperti para master yang hebat, para guru-guru, maka secara fisik pun kita juga bisa mengalami moksa. Karena mereka guru-guru tersebut mengalami moksa di titik energi, kesadaran, dan juga fisik. Dia tidak lagi terkena dengan hukum karma. Karena karmanya sudah terbebaskan semua. Karena karma negatif ataupun positif sudah matang dan sudah menjadi peristiwa-peristiwa yang sudah dilampaui oleh mereka. Sehingga jiwanya bisa kembali masuk ke dimensi yang lebih tinggi. Atau bahkan bisa mengalami innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali kepada Sang Maha Jiwa. Kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Harapannya semua begitu, harapannya. Kenapa tadi di awal saya bilang sebenarnya moksa ini harusnya didapatkan di awal bukan di akhir? Ya karena menurut apa yang saya pelajari sebenarnya pencerahan spiritual yang mengantarkan masuk ke titik kesadaran di mana kita bisa menyadari pikiran serta perasaan, bisa menyadari apa saja ya doktrin yang sudah ditanamkan oleh orang di dalam diri kita, di mana kita sudah bisa mulai pelan-pelan membersihkan energi-energi negatif yang tertimbun di dalam diri kita, maka sebenarnya kita sudah mulai mengalami moksa dari sudut pandang kesadaran. Kalau dari sudut pandang fisik tentunya akan menjadi lebih sulit lagi, lebih lama lagi. Titik yang dilampaui harus lebih banyak lagi, karena itu butuh waktu. Tapi yang pada saat awal, bila kita sudah mulai mengalami pencerahan spiritual, sudah mulai masuk ke dimensi spiritual, maka sebenarnya kita sudah mengalami moksa. Dan hal tersebut sebenarnya harusnya didapatkan di saat awal kita hidup, bukan akhir. Di awal sebenarnya harus dimasukkan ke zona spiritual. Sudah masuk pada kesadaran yang lebih dalam dibandingkan kesadaran logika. Karena dari situlah sebenarnya kita bisa mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya. Dan awal mula dari setiap kehidupan sebenarnya menurut saya adalah saat kita mengenal Tuhan yang ada di dalam diri kita sendiri. Karena Tuhan berkehendak untuk ditemuin, berkehendak untuk dihubungi. Karena itu Dia memberikan kepada kita sepercik dari cahayanya yang menjadi sumber energi utama setiap bagian dari diri kita, yang menghidupi setiap bagian dari diri kita, setiap organ yang ada, baik itu organik ataupun eterik, itu yang menghidupi adalah energi yang berasal dari sepercik cahayanya Tuhan yang ditaruh di dalam diri kita, yang sering saya sebut sebagai percikan cahaya Tuhan, atau sering juga disebut sebagai spirit. Ada juga yang menyebutnya sebagai ruh. Terhubung dengan bagian tersebut akan memunculkan energi yang membawa kesadaran kita masuk lebih dalam dibandingkan kesadaran logika, masuk kepada kesadaran jiwa. Akhirnya bisa lebih masuk lagi sampai pada kesadaran spiritual. Nah, sebenarnya ini harusnya dilakukan di saat awal, didapatkan di saat awal. Sehingga dari saat awal, di saat awal itu kita mulai mengenal Tuhan. Setiap potensi yang ada di dalam diri kita bisa aktif, bisa muncul di saat awal, bukan di saat akhir. Karena para dark worker, para kaki tangan iblis di muka bumi ini membuat sebuah konspirasi, sebuah program, doktrin-doktrin yang ditanamkan kepada kita, sehingga kondisi tersebut yang harusnya kita bisa dapatkan di awal, akhirnya menjadi di akhir. Di akhir pun ada banyak orang yang tidak bisa mengalami
pencerahan spiritual. Jadi moksanya akhirnya menjadi angan-angan belaka yang seharusnya didapatkan di saat awal, bukan di saat akhir, bukan di pertengahan juga. Di saat awal sebenarnya kita harus mengalami hal tersebut, sehingga kita bisa tahu hal yang sejati, bukan salah atau benar karena logika, bukan salah atau benar karena doktrin yang sudah ditanamkan di dalam diri kita. Sehingga kita bisa mulai memahami, bisa mulai mengamati, bisa mulai mengenali bagian-bagian dari diri kita seperti pikiran, perasaan, lapisan-lapisan jiwa, ekspresi jiwa, masuk ke pencerahan diri, pencerahan jiwa, pencerahan spiritual, mengalami kesadaran yang awalnya masuk dari kesadaran logika, ini akhirnya bisa masuk pada kesadaran jiwa. Semua lapisan-lapisan jiwa bisa mulai disadari, bisa mulai dapatkan kesadarannya. Dan tidak berhenti di situ, terus masuk sampai kesadaran spiritual. Nah, di saat-saat inilah titik moksa yang sebenar-benarnya bisa didapatkan. Itu dari kacamata energi kesadaran. Tentunya ada banyak ritual yang bisa dilakukan. Karena di setiap budaya, di setiap keilmuan, di setiap agama sebenarnya membawa masuk pada kondisi tersebut. Bisa jadi ritualnya sama, latihannya sama, tapi cara memahaminya jadi berbeda karena sudut pandangnya berbeda yang sesuai dengan di mana orang itu berada, di budaya apa dia berada, bahasanya bahasa apa, kondisi tempat tinggalnya juga kita berbeda-beda gitu. Jadi merefer atau menyebutkan sebuah ritual yang sebenarnya sama itu dengan sebutan yang berbeda-beda, memahaminya pun jadi berbeda-beda. Padahal ritualnya sama. Nah, setiap hal, setiap agama, setiap budaya, setiap kepercayaan sebenarnya menghantar masuk kepada ritual tersebut, yaitu ritual pencerahan diri. Yang katanya mengaktifkan mata ketiga. Tapi menurut saya itu bukan hanya mengaktifkan mata ketiga, tapi semua pusat energi atau cakra di dalam diri harusnya juga dioptimalkan. Jaringan-jaringan energinya juga dikondisikan. Sehingga bisa masuk pada kesadaran yang lebih dalam dibandingkan kesadaran logika. Ada energi yang mengalir, yang berasal dari percikan cahaya Tuhan, yang bisa mengalir ke setiap jaringan, ke setiap jalur energi yang ada di dalam diri kita. Yang bila tidak dikondisikan, maka tidak akan bisa dimasuki oleh energi yang kualitasnya lebih tinggi daripada energi yang biasanya mengalir. Itu harus dikondisikan. Dan ini sebenarnya harusnya didapatkan di saat awal, bukan akhir. Ini sebenarnya sebuah rahasia spiritual yang seharusnya juga tidak menjadi rahasia. Karena setiap orang harus mengalami hal tersebut di saat awal, bukan tengah, bukan akhir. Di saat awal. Jadi kondisi moksa, mengalami moksa itu harusnya dialami di saat awal, bukan akhir. Nah, itu menurut saya karena sudut pandang keilmuan yang saya pelajari, yaitu ilmu energi spiritual yang dari tahun 2010 saya pelajari. Baru sebentar, tapi sudah lumayan bermanfaat bagi saya. Sudah ada manfaat-manfaat yang saya dapatkan selama mempelajari ilmu tersebut. Gitu aja sharing saya. Kalau Sobat RTD punya pengalaman, punya informasi yang mau disampaikan mengenai moksa ini, yuk ikutan sharing dengan saya di kolom komentar. Kita saling berbagi pengalaman, kita saling berbagi informasi, kita saling menguatkan di sana ya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap di video ini ataupun video-video yang lainnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.
Jangan lupa, please like, comment, subscribe, dan share video-video saya yang ada di RTD Channel. Dan mulai bagikan video-video yang ada di RTD Channel kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya teringat kembali, termotivasi lagi untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang kapanpun, dimanapun, apapun kondisi. Terima kasih. Ketemu lagi di video selanjutnya ya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.